Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang kepada Engkau, ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami mohon supaya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. Minggu lalu pengharapan. Minggu Advent yang kedua adalah damai sejahtera. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Damai sejahtera. Pernahkah saudara-saudari mengalami kehausan yang amat sangat, yang mengakibatkan kita lemah dan kemudian kita lemas? Lalu ada orang yang memberikan minum, lalu ketika kita haus kita meminumnya, maka kita mendapatkan kekuatan dan kesegaran yang luar biasa. Itulah damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Ibrani, shalom, yang menekankan, yang mengatakan sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, sehat dan lengkap. Namun dalam pengertian yang lebih mendalam, kata shalom itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Israel. Seorang yang menyapamu dan mengucapkan selamat tinggal, mereka biasanya mengatakan shalom. Mereka menyebutkan shalom dengan harapan, semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna, atau semoga kesehatan, kemakmuran dan kedamaian pikiranmu disertai oleh Tuhan. Di dalam konteks Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 merupakan kisah bangsa Israel yang sebagian besar masuk dalam pembuangan. Mereka mengalami letih lesu, menderita, duka, gundah gulana, tekanan, kesulitan dan ancaman. Mereka membutuhkan semangat. Mereka membutuhkan penghiburan. Dan di dalamnya ada damai sejahtera. Yesaya menyampaikan kabar berita yang menyejukkan, menyemangati, bahkan menghentarkan umat Israel. Bahwa suara dari Tuhan, suara Allah memberikan kelegaan, kesejukan, dan damai di dalamnya. Yaitu meluruskan jalan, menutup lembah dan gunung-gunung dan bukit diratakan. Jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berat, jalan yang harus ditempuh begitu penuh tantangan. Jikalau mendengarkan dan hidup di dalam Tuhan, mereka memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi seperti pemain sulap, bim salah bim, jadi apa, prok. Tidak seperti itu. Damai sejahtera itu diperoleh jikalau kita hidup dalam naungan Tuhan Allah. Damai sejahtera perlu diperjuangkan, dan damai sejahtera itu jikalau kita hidup dalam gembalaan Tuhan Allah. Makanya digambarkan di dalam kitab Yesaya pasal
40 ayat 11. Seperti domba-domba yang hidup dan anak domba yang bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam naungan gembalaannya, tidak mencari jalannya sendiri-sendiri, tetapi di dalam naungan Tuhan Allah. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 25 dikatakan demikian, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Serigala dan domba, yang biasanya serigala menerkam domba, tetapi karena hidup di dalam damai, serigala pun bisa makan bersama-sama dengan domba. Berarti adanya perdamaian antara yang kuat dan yang lemah. Bahkan ular yang begitu licik dan cerdik, ular ini pun tidak melakukan kejahatan untuk menerkam mangsanya. Singa dan lembu, singa yang sewaktu-waktu menerkam lembu sebagai makanan empuknya, mereka bersama-sama bisa menikmati makan jerami. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang maha, tetapi hidup di dalam kebersamaan. Di bulan Desember ini, iklim mengalami perubahan. Hujan turun, bahkan membuat tumbuh-tumbuhan bertumbuh dan segar. Manusia pun dapat menghirup udara segar. Dan kita menyambut ibadah dan bahkan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Namun di tahun ini, tahun 2020, Natal menjadi berbeda karena pandemi COVID-19 menghambat dan menghalangi suasana kebersamaan lebih akrab. Dan situasi Desember banyak melibur. Kita bisa mengunjungi handai tolak keluarga, namun terhambat. Tetapi kedamaian bisa tetap hadir lewat banyak peristiwa, lewat video call, atau lewat cara kita telepon dan sebagainya. Tapi di dalamnya penuh dengan ketulusan. Itulah yang Tuhan nyatakan damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam ketulusan, damai sejahtera itu akan hadir di dalamnya. Belum lama ini kita mendapat info, ada seorang anak yang masih usia sangat muda meninggal bunuh diri. Karena apa? Dia tidak bisa mengikuti ujian online karena dia tidak mengerti menggunakan itu. Bahkan di WC dia mengambil langkah yang sangat mengerikan. Pada usia 13 tahun dia mengambil keputusan karena depresi, nonton film horor, meninggal cewek itu, perempuan itu di kamar mandi atau di WC dengan menggantungkan dirinya. Ada banyak peristiwa di dunia ini, tidak ada kedamaian karena satu dengan yang lain hidup individualistis. Orang tuanya tidak memahami anak ini dalam keadaan depresi.
yang dipikir bahwa anak ini sedang bermain-main. Peristiwa di Sigi, satu keluarga di Sulawesi Tenggara dibunuh, lalu rumah warga dibakar. Kedamaian hancur karena ego manusia, karena anarkis, karena membawa bendera agama, namun sebenarnya menghancurkan satu dengan yang lain. Mari saudara-saudari, banyak peristiwa yang kita alami, entah di keluarga kita, entah di hubungan persahabatan kita, entah di mana saja, banyak sekali kekacauan, penderitaan, kesulitan, tantangan. Tetapi jika kita tidak di dalam naungan Tuhan dan hidup di dalam ketulusan, damai itu jauh dari kita. Kiranya damai Tuhan terus kita perjuangkan, sehingga orang lain pun memperoleh damai yang penuh dengan antusias. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam situasi yang sulit dan berat, kami tahu kami harus berdamai dengan situasi, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kami, dan ajak kami untuk hidup tulus, sehingga kami boleh membawa damai itu di tengah-tengah keluarga kami, kehidupan kami, dan aktivitas kami. Terpuji Sang Raja Damai.